Dipersembahkan oleh menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali ku bersujud kepadamu memohon ampunanmu adakah jalan untukku untuk kembali padamu akulah para pencarimu ya Allah akulah yang merindukanmu ya Robbi tunjukkanku jalan yang lurus untuk ku tambahkan langkahku akulah para pencarimu ya Allah akulah yang merindukanmu ya Robbi hanya di jalanmu ya Allah tempatku pasrahkan hidupku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Anda. Saya Hilum Bramdunar. Kita di Tafsir Al-Misbah, di mana tentunya sudah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita bersama-sama di edisi spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga saya ingin menyapa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di Studio Metro TV. Terima kasih untuk hadirannya. Dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Majelis Ta'lim Nurul Huda, Majelis Ta'lim Zikir Al-Kamal, Majelis Ta'lim Nur Ramadan, Majelis Ta'lim Nurul Iman dari Yatna Wati Kartini, dan juga bapak-bapak dari Bait Al-Quran Pondok Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita bisa mulai Pak Quraish. Baik. Kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ingin berbicara tentang Rasulullah, tentang maulid Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat umatnya. Yang pertama dulu kita perlu ketahui bahwa dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad itu ada disebut 4 kali. Kata Muhammad. Ada lagi satu Ahmad. Tapi ada yang berkata Ahmad itu bukan nama beliau. Tetapi Ahmad yang disebut di situ dalam arti itu Nabi Isa yang menyatakan di situ oleh Al-Quran akan datang seorang sesudahku ucapan-ucapan uraian-uraian menyangkut diri sosok itu semuanya terpuji Ahmad. Yatim. Di sini kita mau lihat. Dalam Al-Quran, kalau disebut nama Muhammad, itu selalu dirangkaikan dengan gelarnya. Jadi sebenarnya kita itu paling tidak baik kalau disebut, oh itu Muhammad. Muhammad. Sebutlah Nabi Muhammad, junjungan kami Muhammad. Karena itu ajaran Al-Quran. Kita baca, Muhammadun Rasulullah. Ya kan? Maka nama aba abhadim birrijalikum walakin Rasulullah. Itu satu. Yang kedua yang kita perlu ketahui, apa sih artinya Muhammad itu? Nah, kita lihat. Ada yang dinamai, kita berkata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Siapa yang dinamai terpuji? Orang yang terpuji itu yang pertama, yang melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya. Dia melakukannya yang baik dan benar itu tidak terpaksa. Dan dia melakukannya dengan sengaja. Kalau ada satu orang melakukan sesuatu yang baik, benar, tapi dia sambil tidur, dia tidak wajar dipuji. Karena dia tidak sadari. Kalau ada satu orang melakukan sesuatu yang benar dan baik, tapi dipaksa, dia tidak wajar dipuji. Yang dipuji itu baik benar perbuatannya, dia melakukannya dengan sadar tanpa terpaksa, dan yang ketiga tadi, dia menyadari apa yang dia lakukan. Oke, nah. Kalau orang itu melakukan sekali perbuatan baik, dia dinamai hamid. Hamid. Kalau orang itu, hamid itu orang yang memuji. Kalau dia melakukan sesuatu pekerjaan yang terpuji, dia dinamai mahmud. Kalau dia melakukan pekerjaan yang berulang-ulang terpuji, seringkali dia melakukan yang terpuji, dia dinamai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu yang baik dan benar secara sadar, tanpa terpaksa, dan itu seringkali atau selalu dilakukannya seperti itu. Itu Muhammad. Oke. Beliau ini diutus Allah. Kita bisa bertanya, kalau ada satu orang menciptakan sesuatu, ada tujuannya atau tidak? Pasti ada tujuannya. Dia pelihara atau tidak? Pasti dia pelihara. Allah menciptakan alam raya, menciptakan manusia, ada tujuannya atau tidak? Pasti ada tujuannya. Dia ingin selalu baik. Nah, kenapa Nabi Muhammad diutusnya? Kita baca dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah. Ini orang-orang musyrik di seluruh alam raya ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini akan terus berpegang dengan keyakinan mereka yang salah sampai diutus kepada mereka satu orang yang menjadi bukti kebenaran. Nah, jadi masyarakat buruk, Allah ingin menyelamatkan mereka. Ini ciptaan saya ingin selamatkan. Maka diutuslah Nabi Muhammad yang dinamainya di sini bayyina, bukti yang sangat nyata. Saya kira kita lanjutkan. Ya. Menarik sekali Pak Quraish untuk mengetahui, karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya, ya. Lebih lanjut jangan kemana mana karena kami akan segera kembali, tetap terus saksikan Metro TV tentunya di Tafsir Al-Misbah. Akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindu. Banyak ayat-ayat yang melukiskan tentang sifat-sifat. Salah satu yang bagus sekali dibaca itu ayat di akhir surat At-Taubah. Dipersembahkan oleh Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, dan tadi Pak Quraish menjelaskan bahwa setiap ciptaan Allah pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Bisa diteruskan Pak? Oke, saya ingin bertanya dulu. Kalau ada satu orang yang sakit, tidak mau minum obat, kalau dia meninggal wajar enggak? Wajar. Kalau ada satu orang sakit, dia minum obat yang tepat, atas bantuan Allah dia sehat, wajar. Nah, kita balik. Satu orang sakit, tidak mau minum obat, tapi dia sembuh. Apa itu? Itu pengaturan Allah. Masyarakat dunia, masyarakat Arab waktu menghadapi Nabi Muhammad seperti itu.
Diajak, ayo ini, tidak mau terima. Kok pada akhirnya menerima, kenapa? Karena pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dalam logika orang yang berpikir ada ajaran tentang tauhid di tengah-tengah masyarakat yang mengakui, mempercayai banyak Tuhan. Tidak mungkin dalam satu masyarakat yang melecehkan perempuan, ada ajaran yang berkata hormati perempuan. Bagaimana ini? Itu Allah. Nah, sekarang kita bertanya, Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Sangat populer dalam masyarakat Islam. Itu ayat yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya hanya punya catatan dalam terjemahannya. Ada yang berkata begini, kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Ya, oke. Saya bertanya sekarang, kalau saya berkata si A datang membawa surat, si A itu surat atau bukan? Bukan. Bukan. Dia bawa surat. Ya. Nah, di sini kelirunya kalau kita berkata Nabi Muhammad diutus Tuhan membawa rahmat. Nabi Muhammadnya itu rahmat. Jadi kami tidak mengutus engkau kecuali dalam kapasitasmu sebagai rahmat. Sehingga segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ajarannya, sikapnya, semuanya itu rahmat. Jadi bukan membawa rahmat. Itu sebabnya Nabi berkata, ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Sehingga ajarannya itu tidak keluar dari rahmat. Ada sanksi ya dalam ajaran Islam ya. Ada sanksi. Apakah sanksi yang diberikan itu rahmat atau bukan? Saya tanya lagi. Ibu kalau pukul anaknya, sayang dia atau benci dia? Kok pukul? Begitu ajaran ini. Segala ajarannya adalah rahmat. Nah, tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga harus bukan sekedar membawa rahmat. Kita harus menjadi rahmat bagi keliling kita. Lil alamin, untuk semua alam. Semuanya alam. Terhadap binatang pun. Terhadap tumbuhan pun. Terhadap kursi pun. Itu ajaran. Allah mengutusnya untuk menjadi rahmat sehingga semuanya ini. Nah, Nabi Muhammad SAW banyak ayat-ayat yang melukiskan tentang sifat-sifatnya. Salah satu yang bagus sekali dibaca itu ayat di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita ambil sedikit aja. Telah mendatangimu wahai umat manusia. Rasul dari diri kamu. Dia tidak berkata telah datang kepadamu. Mendatangimu. Kalau saya berkata kepada ada jarak. Iya. Ya. Tidak ada jarak. Antara kita dengan Nabi Muhammad tidak ada jarak. Dia yang mendatangi kita. Bukan kita yang datang sama dia. Mubalik itu jangan nunggu umat datang. Jangan ada jarak. Membaur dengan dia. Min anfusikum, dari diri kamu. Jadi dia mengetahui, dia merasakan kesulitan yang kamu hadapi. Harisun alaihi ma'anitum azizun alaihi bil mu'minin. Dia sangat ingin kamu dapat kebaikan. Dan sangat berat dia rasakan kesulitan-kesulitan kamu. Itu Nabi Muhammad yang dilukiskan oleh Al-Quran. Nah, kita tidak bisa bicara terlalu panjang karena keterbatasan waktu. Kita mau lihat bagaimana umatnya ini. Kita ini bagaimana toh? Nah, salah satu ayat yang berbicara tentang umat Nabi Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Banyak tafsirnya, kita ambil satu dulu. Kami menjadikan kamu umat pertengahan. Kita itu umat pertengahan.
ummatan wasatan. Wasit itu apa artinya toh? Wasat itu artinya tengah. Wasit itu tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Selalu dekat. Iya. Kita itu harus selalu dekat kepada semua orang. Satu. Kita menjadi wasit. Semua orang tertuju pada kita. Melihat. Lihat itu pemain bola semua kan. Ini. Nah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu umat pertengahan supaya orang-orang itu menyaksikan kamu. Kalau saya ada di ujung sana, orang di ujung sana tidak lihat saya. Ya. Tapi kalau di tengah, depan lihat, belakang lihat. Kita umat Islam begitu. Supaya orang melihat kita, orang meneladani kita. Wa yakunur rasul alaikum syahida, sedangkan rasul buat kamu itu teladan kamu. Jadi umat Islam meneladani Rasulullah, umat manusia meneladani kita. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita jadi teladan, harus bersih atau tidak? Iya. Harus bersih, supaya orang lihat kita. Harus pandai atau tidak? Harus pandai. Segala yang ini, supaya orang teladani kita. Bagaimana caranya? Rasul adalah teladan kita. Itu salah satu ayat. Saya kira kita bisa bicara di ayat yang lain. Iya. Lebih lanjut, tentunya bisa Anda saksikan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kita break dulu sebentar. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Dia diutus dari satu wilayah yang belum dikuasai oleh suatu pemerintahan. Jadi harus dari Jazirah Arabia. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah edisi spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sebelum saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di studio bertanya pada Pak Quraisy, ada lagi yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak? Iya, jadi tadi kita ambil satu ayat menggambarkan bagaimana itu seharusnya sikap umat Islam. Kita berada di posisi tengah. Biar dilihat orang, biar diteladani orang. Itu maksud Tuhan. Di sisi lain, posisi tengah juga itu ada maknanya yang lain. Kita itu tidak ekstrim. Kita percaya, kita ingin dunia, tapi ingin akhirat juga. Bukan cuma dunia, bukan cuma akhirat. Kita gunakan akal, kita tidak lupakan emosi. Kita punya akal, kita punya hati. Kita punya ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada yang tertulis Quran, ada yang terlihat. Kita gabung dua-duanya. Bukan cuma ini tidak pakai ilmu. Begitu. Kita pertengahan. Kita percaya ada wujud Tuhan, wujudnya Esa. Itu pertengahan antara yang percaya banyak Tuhan dengan tidak percaya Tuhan. Itu kita umat yang seperti itu. Itu namanya kita begitu. Jadi jangan ekstrim. Kebaikan itu adalah sesuatu yang berada di tengah. Buruk, boros. Ya. Kikir, buruk juga. Pertengahannya apa? Dermawan, tapi dengan perhitungan. Ceroboh, buruk. Penakut, buruk. Kita berani, yakni mengambil langkah setelah perhitungan. Kita ummatan wasatan, itu salah satu maknanya, saya kira. Jadi imbang begitu. Imbang dunia akhirat, imbang ini sekarang imbang. Ya, baik. Saya persilahkan sekarang untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Zikir Al-Kamal Jatiwaringin. Pak, saya mau bertanya, bagaimana kiat kita meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW
di tengah umat-umat Islam yang sekarang sedang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang penulis berkata dari Barat, mustahil bagi seorang yang mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mustahil dia hanya kagum pada dia. Tapi dia akan percaya bahwa dia memang pilihan Tuhan. Jadi persoalannya, kita itu tidak pelajari Nabi Muhammad. Kita tidak tahu beliau. Kita tidak tahu sejarahnya. Kita tidak jelaskan pada anak-anak kita. Kita seringkali membaca, boleh jadi tulisan orang lain. Ada yang pujian, tapi di tengah pujian itu ada celaan. Hati-hati. Pelajari betul. Tidak mungkin kalau orang pelajari Nabi Muhammad, dia tidak kagum pada dia. Karena itu, penulis-penulis Barat yang kagum pada Nabi Muhammad, katakanlah seperti Michael Hart, dia katakan itu orang yang paling hebat dari segi pengaruhnya itu Nabi Muhammad. Kita harus kagum dua kali. Sekali waktu kita melihat dengan pandangan ilmu, yang kedua waktu kita melihat dengan pandangan kepercayaan. Kita percaya. Karena itu dalam ajaran Islam, mukjizat itu tidak terlalu ditekankan untuk umat Islam. Ibu perlu lihat ijazahnya dokter. Perlu lihat. Lihat dokternya berhasil baik tanpa lihat ijazahnya, ya kan? Ya. Kan bukti bahwa dia dokter kan ada ijazahnya. Tapi kita tidak pernah lihat mana ijazahnya. Kita lihat orang bicara, oh itu dokter hebat, kita ke sana. Ngerti obatnya, kita tidak ngerti obatnya apa. Tapi kita percaya. Jadi kita kagum dua kali. Kagum pertama karena dia dokter yang hebat. Kagum yang kedua kita percaya bahwa dia hebat. Begitu mestinya Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Tuhan tidak mengutus Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pabrik aja kalau bikin ini, dia berikan petunjuk bagaimana penggunaannya. Ya. Bagaimana menghindari. Ini Tuhan begitu dia sampaikan. Jadi perlu kita pelajari Nabi Muhammad. Saya kira, untuk mencintai Nabi Muhammad. Untuk mencintai Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Quraish. Pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Ciampea Bogor. Yang saya tanyakan Pak, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab, bukan di tempat-tempat lain? Demikian Pak pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam salah satu episode khusus Metro saya pernah bicara panjang lebar soal ini. Tapi begini, secara singkat. Kalau seandainya beliau diutus dari Australia, itu di ujung dunia atau tidak? Iya, down under Pak. Iya. Di mana yang di tengah ini? Timur Tengah. Itu kan jalur ke Asia, ke Afrika, ke Eropa. Jadi wajar dia dari Timur Tengah. Kalau lantas di Timur Tengah, kenapa tidak di Iran? Kenapa tidak di Irak? Itu kan semua Timur Tengah. Nah, Iran itu penguasanya menyembah api. Kalau Nabi Muhammad diutus di sana, kira-kira dia akan dibiarkan begitu? Ada penguasa yang teratur? Tidak bisa. Kalau dia diutus dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi, kira-kira akan dibiarkan ini. Dia diutus dari satu wilayah yang belum dikuasai oleh suatu pemerintahan. Masih suku-suku. Jadi harus dari Jazirah Arabia. Kenapa bukan dari Madinah? Kenapa di Mekah? Karena di Mekah itu pusat. Orang dari Madinah, orang dari mana-mana datang pergi haji. Dulu ada haji. Di situ Nabi Muhammad bisa menjelaskan ini. Jadi harus dari Mekah. Terus, kenapa bukan selain Nabi Muhammad? Di Mekah itu ada dua suku besar. Hashim dan Umayyah.
dari suku Quraisy, Hashim. Hashim ini sukunya gagah-gagah, tapi tidak senang berpolitik. Hampir tidak tahu berpolitik atau tidak mau. Senang beribadah. Umayyah ini hebat politiknya. Senang dunia. Kira-kira yang mana yang perlu diutus? Dari Hashim atau dari Umayyah? Hashim. Nabi Muhammad itulah yang dari Hashim. Itu logikanya seperti itu. Ya, jadi diutus. Jadi Tuhan tahu di mana dia mengutus dan siapa yang dia utus. Dia pilihlah Nabi Muhammad dari kota Mekah itu tadi. Saya kira itu. Ya, baik. Dan kita break dulu sebentar, tapi setelah ini ada beberapa lagi pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Quraisy Shihab dari yang sudah ingin bertanya tapi tidak sempat hadir di studio, Pak. Kita sudah lakukan rekaman dan seperti apa sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibrahim, Maryam. Wajar enggak kalau kita renungkan tentang Nabi Muhammad? Wajar aja. Seandainya setiap hari kita adakan perayaan Maulid, itu wajib. Padamu ya Allah. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab dan juga saya Hilbram Dunar. Dan sekarang saya akan tampilkan tayangan dari yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Quraisy Shihab, nama saya Citra Puji Rahmani dari Bogor. Saya ingin menanyakan sejak kapan acara Maulid Nabi dirayakan dan siapa yang memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya perayaan itu bisa bermacam-macam caranya. Ada yang berkata, Nabi merayakan maulidnya, caranya dengan puasa. Beliau pernah ditanya, kenapa kamu puasa hari Kamis? Beliau menjawab, itu hari kelahiran saya. Dzalika yaumun wulidtu fi. Dia rayakan enggak? Caranya puasa. Mungkin ada yang berkata, kapan orang dikumpul rame-rame? Ya toh? Nah, di situ ada yang menjawab, sewaktu umat Islam terdesak oleh penguasa-penguasa dari barat, Salahuddin Al-Ayyubi ingin membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Bagaimana caranya? Dia kumpul orang-orang pada saat Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Mari kita mendengar bagaimana itu Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya. Ada yang berkata ini bermula di sini. Ini sekitar abad ke-11, tahun 1900 sekian. Itu ada yang berkata itulah permulaan orang berkumpul. Tetapi sebelumnya ada enggak? Bisa jadi ada dengan cara yang berbeda-beda. Betapapun kita akan berkata begini, Allah memerintahkan kita merenungkan tentang tokoh-tokoh. Ibrahim, Maryam. Wajar enggak kalau kita renungkan tentang Nabi Muhammad? Wajar aja. Setiap saat, itu sebabnya ada ulama berkata, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap hari kita adakan perayaan maulid, itu wajib. Sebab itu mengingatkan kita akan Nabi Muhammad. Itu salah satu bentuk zikir. Nah, tapi kalau ditanyakan kapan resminya rame-rame, itu boleh jadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Saya kira itu ya jawabannya. Di abad ke-11. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Masih ada lagi yang ingin bertanya lewat sebuah tayangan? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Quraisy yang saya hormati, saya ingin bertanya apakah hukum Maulid Nabi SAW itu wajib atau sunnah? Saya pernah membaca riwayat Ahmad bahwa barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Apakah hukum Maulid Nabi SAW itu bid'ah atau tidak? Sedangkan di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada peringatan tersebut. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu hal dulu.
soal bid'ah tidak. Saya sebenarnya tidak ingin bicara banyak soal ini. Tapi beginilah, apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu terlarang? Nabi tidak menulis Al-Quran dalam satu mushaf, tidak. Apa itu bid'ah? Apa itu terlarang? Nah, karena itu ulama berkata begini, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kita harus lihat. Apakah tidak dilakukan itu karena terlarang atau karena motivasinya belum ada? Atau alatnya belum ada? Masa Nabi tidak ada listrik? Ya. Boleh tidak? Motivasinya belum ada waktu itu. Banyak yang masa Nabi orang tidak salat tarawih di masjid. Ya kan? Di rumah. Apa itu bid'ah? Nah, karena itu pada akhirnya ada yang berkata bid'ah itu sesuatu yang baru itu, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau soal merayakan peringatan Nabi baik atau buruk itu? Ya udah, jangan bilang bid'ah yang buruk. Syukur ibu-ibu bilang baik. Kalau bilang buruk, masih panjang diskusi kita. Ya, saya kira itu. Ya, cukup jelas. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu, saya persilahkan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Kantini dari Yatnawati Kartini, Majelis Taklim Yatnawati Kartini. Yang ingin saya tanyakan, Pak Quraish Shihab yang terhormat, apakah perbedaan karakteristik ajaran Nabi besar Muhammad SAW dengan ajaran sebelumnya? Demikian pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan karakteristik, Pak, antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran sebelumnya. Oh iya, banyak. Walaupun persamaannya juga banyak. Persamaannya dalam prinsip-prinsip ajaran. Semua mengajarkan keesaan Tuhan, mengajarkan adanya hari pembalasan, mengajarkan adanya malaikat, mengajarkan adanya kitab suci, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, itu sama. Walaupun dalam rinciannya berbeda, cara sholatnya boleh jadi beda, jumlah sholatnya boleh jadi beda. Nah, tetapi di sisi lain ada ajaran Nabi Musa misalnya, menyesuaikan dengan masyarakatnya yang sangat materialistis. Jadi penekanan di sana. Nabi Isa yang datang sesudah Nabi Musa melihat ini sudah terlalu jauh sikap materialistis di sana, dia datang dengan ajaran kerohanian. Nah, Nabi Muhammad datang menggabung keduanya. Jangan terlalu materialistis, jangan juga terlalu spiritualistis. Ya toh? Dia gabung antara dunia dan akhirat. Itu tadi ummatan wasatan. Ya. Di dalam ajaran Nabi Musa ada yang keras-keras sekali. Kita sampai sekarang bisa baca, ada yang berkata misalnya di Quran ada dikatakan kalau makan daging tidak boleh makan lemaknya. Repot gitu. Ada pakaian tertentu, kalau najis harus digunting. Keras. Kita tidak seperti itu. Kita penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi. Jadi karakteristiknya sangat berbeda. Dulu Nabi Isa berkata seperti dalam kitab Injil, jangan percaya saya kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau tidak ada mukjizat jangan percaya saya. Nabi Muhammad berkata, itu soal mukjizat urusan Tuhan. Saya tidak bisa membawa mukjizat kecuali diberikan oleh Tuhan. Beda kan? Jadi ini sangat rasional, ini mengandalkan suprarasional. Saya kira itu. Ya, baik. Kita break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Insya Allah, insya Allah. Kalau tidak bisa mengingat semua sejarahnya, paling tidak ada sisi-sisi dalam sejarahnya yang kita ingat. Itu sudah memperingati namanya. Kita sudah ingat. Insya Allah ada jalan. Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir edisi spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan dari saya, Pak Quraish, bicara mengenai peringatan Maulid Nabi. Ini kalau dari ajaran Sufi, Pak Quraish melihatnya bagaimana? Tasawuf itu bermacam-macam. Iya. Karena itu ulama-ulama pun membagi ada tasawuf yang sesat. Iya. Ada yang berkata misalnya yang penting hati. Ya. Syariat itu tidak perlu. Ada di kalangan orang-orang tasawuf itu yang sesat. Tapi ada yang berkata bahwa kita nilailah tasawuf yang baik itu setelah melihat bagaimana pengamalan syariahnya. Dia sholat benar, puasa benar, baru itu pembersihan jiwa. Tasawuf yang benar itu tidak semua orang bisa melakukannya. Itu kaum aristokrat. Karena titik tolaknya pembersihan hati. Nah, ya kan kita tidak semua bisa begitu. Nah, mereka juga memperingati Maulid, bahkan boleh jadi ada yang berkata mereka itu senang karena ingin mengembangkan, membersihkan jiwa, mereka senang dengan lagu-lagu. Karena lagu itu kan punya ini. Jadi mereka baca qasidah, mereka baca ini. Ada yang nggak setuju itu. Tapi betapapun kita ingin berkata begini, ajaran tasawuf banyak yang baik. Yang baik, mereka juga memperingati Nabi dan mereka berusaha mencintai beliau. Nah, jadi yang dia tonjolkan itu riwayat-riwayatnya yang menggugah kecintaan, walaupun bisa jadi sebagian riwayat itu tidak sahih. Tetapi pokoknya tujuannya bagaimana supaya ini. Tapi pada prinsipnya mereka memperingati Nabi, riwayat Nabi dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke, berikutnya Pak. Jadi bagaimana baiknya kita memperingati Maulid Nabi ini, Pak? Jelaskan sejarah beliau. Jelaskan ajaran beliau. Undanglah kekaguman kepada beliau. Itu saya kira tujuan kita ini. Lakukanlah introspeksi. Apa saya ini sudah sesuai pengamalan saya dengan ajaran Nabi atau tidak? Kita benar-benar sudah umatan wasatan atau tidak? Kita benar-benar sudah seperti yang dilukiskan di surat Muhammad. Umat Islam itu berkembang terus. Ada tanda-tanda. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di wajah mereka. Terus ada yang berkata, apa sih tanda di wajah mereka itu? Yang ada bekas sujud. Bukan itu, yang hitam itu bukan itu. Bukan, Pak? Bukan itu. Ada satu orang dilihat oleh seorang sahabat Nabi, ada bekas sujud. Dia bilang, seandainya bekas sujud ini tidak ada, itu lebih baik. Ada riwayat yang mengatakan, Nabi saya tidak senang itu ada hitam-hitam di sini. Orang bisa riak. Bekas sujud itu adalah wibawa, adalah kecerahan wajah, adalah optimisme yang itu umat Islam begitu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish jawabannya. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Ya. Kesimpulannya sebenarnya terakhir ini kesimpulan kita. Kita kalau kita mau ambil kesimpulan, menurut hemat saya setiap saat kita harus mengingat Nabi. Kalau tidak bisa mengingat semua sejarahnya, paling tidak ada sisi-sisi dalam sejarahnya yang kita ingat. Itu sudah memperingati namanya. Kita sudah ingat Nabi. Setiap saat kita harus melakukan introspeksi. Apa benar kita mencintai Nabi? Apa benar kita mengikuti beliau? Terlepas apa mau rayakan, bikin ini. Yang penting kita introspeksi. Benar tidak ini saya umatnya Nabi Muhammad? Bisakah saya membagi-bagi rahmat juga kepada yang lain? Saya kira itu tujuan dari kita memperingati Nabi. Nah, kalau terjadi hal-hal semacam ini, baik melalui TV atau di acara-acara di rumah atau di ini, itu sebenarnya tujuannya mengingatkan kita.
Mari kita ingat lagi kepada Nabi kita. Mari kita introspeksi. Saya kira itu tujuan dari Baik. Terima kasih Pak Quraish. Bapak dan Ibu juga saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda bersama-sama kami di Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu, kemana pun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan